Gil merasa kecewa karena sebenarnya dia mencintai Jin. Ternyata, Jin bertemu dengan Tom di sebuah taman. Dia mengembalikan pulpen milik Tom. Sejak saat itu mereka berdua sering bertemu dan akhirnya berpacaran. Keesokan harinya di restoran, Jin mengatakan bahwa dia sering melihat bayang-bayangan aneh dan dia juga bisa membaca tulisan di alat-alat sihir itu. Sang penyihir mengatakan itu merupakan bakat yang dimiliki oleh Jin, sehingga keputusan untuk menjadi penyihir atau tidak tergantung dari keputusannya sendiri. Malam harinya, mereka kedatangan pelanggan. Dia adalah seorang wanita tua. Wanita itu bercerita kalau dia sangat ingin melihat anaknya menikah karena sudah berumur 50 tahun, tetapi anaknya belum juga menemukan jodohnya. Dia takut kalau dia meninggal anaknya akan seorang diri nantinya. Sang penyihir mengatakan dia bisa mengabulkan keinginannya, akan tetapi wanita itu harus menyerahkan ingatannya sebagai bayarannya. Wanita tua itu pun menyanggupinya. Sang penyihir meminta Jin untuk memilih resep masakan kali ini. Setelah resep ditemukan, sang penyihir mulai memasak dan memberikan makanan itu kepada wanita tersebut. Wanita tua itu memakan makanan tersebut dengan lahapnya. Sebelum pulang, wanita itu menitipkan sebuah surat kepada Jin untuk diberikan kepada anaknya kalau keinginannya sudah terkabul nanti. Jin mendapatkan telepon dari Tom yang memintanya untuk datang ke rumahnya malam ini karena dia merasa tidak enak badan. Jin membawakannya makanan. Keesokan harinya, Gil melihat Jin yang diantar oleh seorang pria. Gil mengatakan, jadi itu pacarmu? Jin menjawab, iya. Gil mengatakan, aku tidak menyukainya, carilah pria yang lebih baik. Jin hanya terdiam mendengar perkataan Gil. Sesampainya di restoran, mereka berdua bertemu dengan wanita tua yang tadi malam datang ke restoran mereka. Akan tetapi, wanita tua itu tidak mengingat siapa dirinya. Tiba-tiba, anak wanita tua itu datang. Dan wanita tua itu memanggil anaknya dengan sebutan ayah. Sekarang, wanita tua itu sudah pikun dan tidak mengingat siapapun. Jin marah kepada sang penyihir karena telah mengambil ingatan milik wanita itu. Sang penyihir mengatakan itu adalah bayaran yang sudah disepakati dan sang penyihir juga mengatakan bahwa itu semua sudah berjalan seperti seharusnya. Jin yang marah memutuskan untuk berhenti dari restoran itu dan Gil mengejarnya. Di perjalanan pulang, Gil memberikan hadiah kepada Jin. Keesokan harinya, anak wanita tua itu membawa ibunya ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau ibunya itu menderita demensia parah. Jin berjalan bersama pacarnya di sebuah toko buku. Tapi tiba-tiba pacarnya harus pergi karena ada urusan mendadak. Di rumah sang penyihir kedatangan seorang wanita. Ternyata sang penyihir itu bernama Hera. Wanita itu adalah ibu dari sang penyihir. Ibu sang penyihir mengingatkan anaknya agar tidak ikut campur dalam urusan kehidupan Jin. Gil yang galau datang ke restoran dan berbincang dengan Pak Oh yang merupakan asisten dari sang penyihir. Ternyata Pak Oh adalah orang yang mencintai sang penyihir, akan tetapi sang penyihir tidak mencintainya. Dan dia membuat permohonan kepada ibu sang penyihir agar Hera kembali dan dia selalu berada di sekitarnya walaupun tidak sebagai kekasih. Keesokan harinya, anak wanita tua itu membawa ibunya ke panti jompo karena dia merasa tidak sanggup mengurusi ibunya lagi. Jin teringat tentang surat yang diberikan oleh wanita tua itu kepadanya. Saat dia akan memberikan surat itu, pria itu sedang berbincang dengan ayah Gil. Jadi, Jin memutuskan untuk pergi ke restoran penyihir saja. Jin bincang dengan sang penyihir apakah tidak ada cara untuk mengembalikan ingatan wanita tua itu karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan seperti yang dia inginkan. Sang penyihir berkata, jangan terburu-buru untuk menilai sesuatu. Kamu harus melihat semuanya sampai akhir. Keesokan harinya, anak wanita tua itu datang ke panti jompo untuk menjemput ibunya dan membawanya pulang. Di perjalanan pulang, pria itu mendapatkan telepon dari seorang yang akan melamar pekerjaan sebagai perawat ibunya. Sampai di rumah, sudah ada orang yang ingin melamar pekerjaan tersebut. Ternyata, wanita itu adalah teman pria itu saat berada di klub mendaki gunung dahulu. Ibu pria itu sangat menyukai wanita tersebut dan mau dirawat olehnya. Jin mendatangi rumah pria itu untuk menemui wanita tua itu dan anaknya. Di sana, Jin memberikan surat yang ditulis oleh wanita tua itu untuk anaknya.
Lalu Jin berbincang dengan wanita tua tersebut. Dia minta maaf karena membuat wanita tua itu menjadi seperti sekarang. Dan ajaibnya, ingatan wanita tua itu kembali dan mengatakan dia bahagia sekarang dan tidak menyesalinya sama sekali. Jadi tidak perlu meminta maaf, seharusnya dialah yang mengucapkan terima kasih. Jin bercerita kepada pacarnya kalau anak wanita tua itu akan segera menikah. Dan Jin meminta pacarnya untuk menemaninya pergi ke acara pernikahan itu, dan pria itu menyetujuinya. Sebulan kemudian, Jin akan pergi ke acara pernikahan tersebut, namun tiba-tiba pacarnya membatalkan janji mereka karena ada rapat yang mendadak. Akhirnya, Jin pergi ke acara pernikahan itu bersama Gil. Saat akan ke toilet, tanpa sengaja, Jin melihat Tom yang juga berada di sana. Saat akan memanggilnya, Tom sudah pergi. Jin mengikuti Tom sampailah Jin di sebuah ruangan yang mengadakan pesta ulang tahun untuk anak yang berumur 1 tahun. Alangkah terkejutnya Jin saat melihat itu adalah acara ulang tahun anak dari pacarnya. Ternyata Tom sudah menikah dan memiliki seorang anak. Jin sangat sedih dan patah hati karena selama ini dia sudah dibohongi oleh pria itu. Gil selalu menemani Jin dan mengantarkannya pulang. Saat Gil akan pulang, dia melihat Tom yang pergi ke arah rumah Jin. Tom memaksa masuk dan mengatakan kalau yang tadi itu hanyalah kesalahpahaman. Yang tadi itu bukanlah anaknya, melainkan anak dari temannya. Jin tidak percaya dengan semua ocehan Tom dan itu membuat Tom emosi. Pria itu bersikeras ingin tetap menjalin hubungan dengan Jin dan tidak mau putus. Karena marah saat ditolak Jin untuk balikan, si Tom jadi emosi dan berusaha menyakiti Jin. Beruntung, Gil segera datang dan menolong Jin dari pria itu. Saat Tom menyerang Gil, Jin cepat-cepat menghubungi polisi dan meminta tolong. Akhirnya mereka bertiga berada di kantor polisi. Tom mengatakan kalau dia dan pacarnya sedang ribut-ribut kecil, akan tetapi pria itu masuk dan membuat kekacauan ini. Jin mengatakan kalau Tom bukanlah pacarnya, dan Jin menunjukkan kalau si Tom itu berbohong dan menunjukkan hasil rekaman suara dari ponselnya. Kalau Tom lah yang menyerangnya terlebih dahulu. Tom langsung menghubungi pengacaranya. Secara tiba-tiba Pak O datang dan mengatakan kalau dia adalah pengacara dari Jin dan Gil. Saat keluar dari kantor polisi, Tom mengancam Gil kalau dia mencari masalah dengan orang yang salah. Jin berbincang dengan Pak O. Dia mengatakan kalau dia sudah melanggar larangan sang penyihir yang melarangnya untuk tidak memakan makanan yang dia masak tanpa seizinnya. Mungkin saja dia sudah dikutuk. Jin pergi ke kampung halamannya untuk menemui ayah dan ibunya. Sementara itu, di restoran penyihir, sang penyihir memanggil Gil dan mengatakan kalau dia akan menutup restoran ini. Sang penyihir menanyakan kalau Gil bisa membuat satu keinginan lagi, maka apa yang dia inginkan? Gil menjawab, dia ingin melindungi Jin dan membuat hidup Jin bahagia. Di tempat lain, Jin menemani ibunya memasak. Dia mengatakan kalau dia sudah tahu semuanya bahwa dia bukan anak kandung ibunya. Dia sudah ingat semuanya. Ibunya menangis dan mengatakan kalau dia tetaplah anaknya. Jin menemui ayahnya dan ayahnya juga meminta maaf karena telah membuat hidupnya menderita. Sementara itu, di restoran sepertinya sudah membuat sebuah hidangan untuk dia makan karena dia akan membuat sebuah keinginan. Saat akan memakan makanan itu, Jin menghentikannya dan mengatakan dia sudah mengetahui semuanya kalau wanita yang selalu ada di mimpinya itu adalah sang penyihir dan sang penyihir adalah ibu kandungnya. Saat itu, sang penyihir yang masih sangat muda pergi ke sebuah pameran lukisan dan dia bertemu dengan seorang pemuda dan saling jatuh cinta. Setelah sekian lama berpacaran, tanpa sengaja dia melihat pria yang dia cintai berjalan masuk ke sebuah rumah. Dan di sana ada nama pacarnya dengan wanita lain. Dan dia bertemu dengan wanita itu yang ternyata adalah istri dari kekasihnya. Karena kecewa dan marah, sang penyihir mengajukan permohonan untuk mengutuk pria itu dan membuat anak pria itu merasakan sakit hati yang sama dengan apa yang dia rasakan saat ini. Tanpa dia sadari, ternyata sang penyihir sedang mengandung anak dari pria itu. Sang penyihir sangat menyesal dan meminta ibunya untuk membatalkan kutukan itu. Akan tetapi, ibu penyihir tidak bisa melakukan apapun. Dan saat anak itu lahir, ibu sang penyihir meminta anaknya untuk menyerahkan anak tersebut kepada istri sang pacar. Karena anak itu akan lebih menderita jika hidup bersamanya.
Tapi sang penyihir berkata dia tidak pernah menyesal karena telah melahirkan jin. Jin mempersiapkan hidangan untuk mengajukan permohonan karena dia ingin membalas dendam kepada pria yang sudah membohonginya itu. Makanan pun siap. Jin memakan hidangan itu. Di rumah sang pria itu, tiba-tiba istrinya pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Gale memutuskan untuk masuk ke universitas dan dia bertemu dengan temannya di sana. Dia bercerita kalau orang yang sering mengganggunya dahulu, orang itu sekarang memutuskan untuk keluar dari sekolah dan akan pindah ke luar negeri. Karena orang itu menandatangani kontrak dengan agensi. Lalu temannya yang lain yang sering dia ganggu mengungkapkan kebenaran kepada media dan agensi, sehingga media datang meliput ke sekolah dan itu membuat kekacauan. Sang penyihir mengadakan makan malam. Di sana juga ada Ibu Jin. Sang penyihir berterima kasih kepada Ibu Jin karena sudah merawat anaknya dengan baik. Jin menceritakan apa yang diinginkan saat membuat permohonan untuk membalas pria yang sudah membohonginya itu. Sebenarnya itu bukan kutukan tetapi sebuah doa agar pria itu mendapatkan kembali hati nuraninya. Dan jika pria itu melakukan kesalahan, dia akan merasakan neraka dengan rasa sakit yang luar biasa. Keesokan harinya, sang penyihir pergi dan memberikan restoran itu untuk dikelola oleh Jin. Jin sebagai penyihir dan Gil bertugas sebagai asistennya.